Om mau nanya dong, mumpung nggak ada papahnya. Papa tuh orangnya di kantor kayak gimana? Galak nggak, Om? Semangat dan baik. Bohong. Bener. Karena beliau itu selalu ngasih motivasi. Terus saya kejar sampai dapat. Itu intinya. Om kan paling setiap hari nih sama Papa nih. Papa nih galak nggak? Masa? Pernah dimarahin, Om? Sering. Iya Om, ini aku udah di depan kantor nih Om. Aku tuh pengen tahu kira-kira kalau kantor Papa tuh kayak gimana. Selama ini kan kita bikin konten ke Batulan Covery 1, Batulan Covery 2. Jarang nih kantor Papa sendiri, nggak pernah. Dan aku tuh kepo kira-kira Papa aku tuh jam segini kerja apa lagi tidur. Tapi diem-diem ya Om ya. Aku pengen tahu nih Om, kantor Birbindok tuh ada apa aja. Pokoknya bawa aku jalan-jalan deh ya. Oke. Wah, ini kantor Papa nih. Jarang ya di sini. Waduh, Om, setiap hari harus naik tangga gini terus ya? Kita ada di lantai 2, ya? kantornya di sini. Hah? Nah, lantai 2 ini kantornya Birbindok. Ini ruangannya direktur, ini ruangannya staf. Kita kemana dulu? Staf dulu Oke, aja ya. ayo. Kantor staf. Halo. Ini ada Pak Faris. Pak Faris. Halo, nih, Mbak ini. Coba kenalan dulu dong. Nama Serka Faris, jabatan Baur Or Birbindok. Pusendam. Masuk YouTube loh Om, masuk YouTube Om. Pak Faris. Faris gimana Pak Faris? Jabatannya Pak? Siap, saya penata Or Birbindok Pusendam. Mantap ya. Lanjut ini. Lanjut, cantik nih. Ada yang cantik juga di sini ternyata. Siap dengan VF ini jabatan Kebumen Babin Orbas Birbindok Pusendam. Oke. Ini beliau. Halo Bu. Izin nama PNS Catur, jabatan Penata Pindok. Oh, ini yang Halo Pak. sehat. Nama saya PNS Papa Polani, jabatan Kurmin Bakbindok Birbindok Pusendam. Ini ada Kapten Mardi. Sekarang nama saya Kapten Mardi, jabatan Kaur Bindok. Mantap. Masuk ke ruangan saya. Oke, selamat bekerja Bapak Ibu. Kantornya Kapal Pindokyo. Saya sendiri. Oh, ini kantor Om Yeri. Namanya Kapal Yeri, Kapal Pindokyo Pusendam. Oh, Pindok Pusendam. Di sebelah, wah yang lagi serius ini. siapa yang lagi serius nih? Halo, selamat siang. Kita gangguin nih, kita gangguin. Kita gangguin dulu, ya. Om, perkenalkan nama dulu. Oh ya, nama saya Mario Fikri, saya sebagai Kabak Pembina Organisasi Pusaka. Oke. Wih, ada ketawanya. Ada tambahan. Tugas tanggung jawabnya bisa sambil ngobrol di bawah. Oke, nanti kita ngobrol bareng ya sama Mary ya. Oke. Ini ada satu lagi yang paling ganteng nih. Oh, ini yang paling ganteng sih lagi di Bindok. Enggak, nomor 1 papa saya. Kapten Erlang. Perkenalkan nama Om. Ya, saya Mayor Kavaleri Arlan, jabatan Kasih Sunor. Oke. Semua jabatannya nggak ada yang aku mengerti. Ya udah, kita jalan-jalan ke sebelah sana lagi. Tapi aku pengen dong Om tanya sama bapak yang mana ya? Bapak yang paling sering berhubungan sama yang paling sering
berkomunikasi dengan saya karena saya di bidang doktrin dan petunjuk. Saya sering sama Pak Mardi. Sama Pak Mardi. Pak Puput, sama Ijazah. Kalau sama Papa yang mana nih yang paling sering berkomunikasi? Kalau saya berkomunikasi biasanya sama kabar, antar kabar. Oh, Papa. Sama Papa. Sama Om. Kalau sama ini ada direktur dibantu sama Pok Min di sana. Oke, kita ke sana aja. Aku pengen tanya nih. Papa lagi tidur nggak jam sering segini? sama direktur. Hah? Ini ada Serwanase. Satu Oh. lagi ada PNS ada. Nah, ini Aku penasaran. Selamat siang. Ini siapa Pak? Selamat siang. Serwanase. Sermanase, staf Dirbindok, Kapokmin Dirbindok. Dengan dibawahi ada anggota 1 orang, Turmin, atas nama PNS 23 Dadang Senda. Jadi di sini tuh yang paling sering berkomunikasi dengan Dirbindok ya. Dirbindok, ya. Oh, mau nanya dong mumpung nggak ada papahnya. Papa tuh orangnya di kantor kayak gimana? Galak nggak Om? Semangat dan baik. Bohong. Bener. Karena beliau itu selalu ngasih motivasi, terus saya kejar sampai dapat. Itu intinya. Harus selesai kerjaan. Pernah dimarahin nggak Om? Belum pernah. Cuma ngasih motivasi kebersihan nomor 1 dan keamanan nomor 1. Oke. Semoga nih Papa denger nih dari dalam. Jadi di sini cuma 2 orang. Ya, orang. Cuma 2 orang ya. Oh, ini musola. Ini musola. Terus sebelah sini kita kalau sering rapat. Oh, ruangan rapat ini. Ruangan Kita rapat. sering rapat. Biasa kita melaksanakan rapat untuk menyusun doktrin serta organisasi satuan kami. Oke. Oh, ya. Kita lanjut. Lanjut. Kita langsung ke ruangan sakral. Pak Nasir, ini dulu. Coba lagi sibuk nggak Bapak? Masuk kita di mana? Masuk aja. Jin masuk. Jin dari itu. Jangan ada apa? Halo. Halo. Kamu didadak gitu. Apa? Pengen sidak mendadak ya Om ya. Apaan sih? Bikin konten di sini. Ya udah. Kenapa? Udah, lihat. Kan nggak, kita kan selalu ke batalion kemana-mana. Masa kantor Papa sendiri belum pernah? Itu lupa. Makanya. Belum pada yang Jadi- masuk YouTube Papa ya? Iya, jadi pengen tahu nih perkenalan juga sama semua anggota yang ada di Bindok di sini. Udah keliling-keliling. Oh, nggak bilang-bilang. Keliling-keliling, lu cuma ke situ doang. Keliling-keliling. Kayaknya luas. Ya udah, ngobrol-ngobrol ini lah. Jadi kita ngobrol-ngobrol dulu aja ya Om ya. Sama Ada 2 kabak Papa. Tugas Papa dibantu 2 kepala bagian. Nah, itu Oh. ngobrol-ngobrol dengan 2 orang staf Papa nih. Oke. Jago-jago orangnya. Oke. Satu Om Fikri, nanti yang tadi mungkin udah ke Om Fikri belum? Om Fikri. Udah. Ada tadi yang Ah, pojok kan? Iya. Itu 2 orang jagoan di Oke. Dirbindok. Ayo ngobrol-ngobrol. Sip. Nah, ini kita udah ngobrol-ngobrol terus. Tadi Om keliling-keliling sama Om Yari. Agak ganggu kita lagi kerja. Udah, ini nggak apa-apa ya. Nah, kita social distancing ya. Nah, kalau jaga jarak, kita boleh buka masker. Ya, tapi tetap jaga jarak ya. Biar ngobrolnya. Nah, ini udah. Oke. Oke, apa ini kakak pengen tanya-tanya lah. Ya. Kalau di Bindok ini kerjanya tuh ngapain? Aku tuh ngerti keren dok tuh dokter. Kerjanya kan dokter. Udah langsung aja nih. Nah, coba apa ini Om Fikri atau Om Yeri bisa jelasin di Bindok tuh apa dan tujuannya tuh ngapain aja gitu. Ya, jadi kalau di Bindok itu stafnya dari Pusat dan juga adalah siswa dan Pusat yang memiliki tugas menjawab dalam rangka pembinaan doktrin dan organisasi satuan doktrin. Di Bindok bertugas untuk menyusun doktrin dan petunjuk untuk satuan jajaran Kapolri yang akan digunakan oleh satuan jajaran Kapolri. Dan samping itu di Bindok juga melaksanakan pembinaan organisasi satuan Kapolri dalam rangka
menyusun orgas juga melaksanakan evaluasi terhadap orgas yang sudah diterapkan di satuan jajaran Kaveri. Dalam kesehariannya di Bidok dibantu oleh 2 orang kabak, 1 orang kabak Bidokjuk atau kepala bagian pembinaan doktrin dan petunjuk yang dijabat oleh saya sendiri. Kemudian 1 lagi kabak pembinaan orgas atau organisasi yang dijabat oleh Mayor Fikri. Untuk Mayor Fikri bisa mungkin disampaikan terkait dengan tugasnya Mayor Fikri sehari-hari. Kalau saya khusus saya sendiri, saya kabak Bidokjuk bertugas membantu direktur atau Bidok dalam rangka melaksanakan pembinaan doktrin dan petunjuk. Tugasnya sehari-hari adalah menyusun buku, tidak lepas dari katanya dengan buku-buku. Makanya tadi di Inggris lihat di lingkungan saya banyak buku-buku, dan salah satunya kita menyusun, mengkaji, membuat buku atau doktrin yang bisa diterapkan di satuan Kaveri. Kalau Mayor Fitri silahkan. Siap. Kalau untuk saya sebagai kabak pembinaan organisasi, bertugas dalam pembinaan dalam menyusun organisasi maupun validasi organisasi di Pusenkap maupun jajarannya, baik dari Pusdik, tingkatan batalion, kemudian juga detasemen maupun kombi. Jadi saya bertugas di sini sebagai untuk membentuk organisasi, melaksanakan ataupun juga mengevaluasi dari organisasi yang sudah ada, apakah masih valid atau mungkin perlu untuk disempurnakan untuk kedepannya lebih baik lagi. Demikian dari untuk pembinaan organisasi. Nah, nggak ada kedokterannya kan? Iya. Bukan dokter, bukan juga dokumentasi, bukan direktur pembinaan dokumentasi bukan, tapi direktur pembinaan doktrin. Udah paham? Sedikit. Udah mau tanya apa lagi? Nah, kalau Om sendiri kan dari Akmil dong ya pastinya. Kalau Om Ferry berapa kali tes masuk Akmil? Saya masuk Akmil itu 2 kali tes. 2 kali? Iya. Om Fikri? Kalau saya alhamdulillah 1 kali. Mantap sekali. Lagi dari mana? Dari sana. Saya dari SMA Taman Sentara di Magelang. Pantesan. Itu jago juga udah unggulan itu. Kalau Saya SMA TN 3 negeri. 3 negeri. Saya mendiskusikan SMA karena SMA saya alhamdulillah dari SMA 3 negeri itu banyak yang masuk. Memang benar namanya tidak negeri. Tidak negeri. Sekarang berubah menjadi SMA 1 Muteludan. Karena dulu sejarahnya SMA 3 negeri itu yang bentuk adalah Bapak Sarwo Ibu. Jadi kami masih ada hubungan istilahnya hubungan silaturahmi dan beliau, makanya bagi siswa-siswa kami yang dari SMA 3 itu dibina oleh yang mau khususnya yang mau masuk tentara ya, ada kemudian khusus dari organik Akmil itu karena lingkungannya di Komplek Kaca Arga, jadi kami terpantau terus. Nah, alhamdulillah ada kemudahan dalam rangka pembinaan fisik dan PPL yang ini. Tapi itu masih tetap aja 2 kali. 2 kali. Kayaknya SMA TN beneran dong? Iya, kayaknya dengan SMA TN karena kita satu panda. Jadi satu panda itu ya saingannya memang SMA TN ini SMA unggulan. Jadi beliau ini termasuk orang-orang pilihan kan, orang unggulan. Itu masuk saja kan. Kenapa kamu yang pertama gak lulus? Kenapa? Jadi kami yang pertama tidak lulus itu adalah dari kesehatan. Jadi pengalaman kami kenapa tidak lulusnya itu ya karena mungkin kami menanyakan di faktor kesehatan, kami merasa sehat, kami tidak ada konsul. Nah, akhirnya yang kedua kami coba untuk melaksanakan konsul dan kami dekat di Akmil, ada sarana di Akmil, kami konsul ke Akmil terkait kesehatan, terkait besi. Nah, itu yang membantu kami. Jadi sebelum kami melaksanakan tes, kami ada pembinaan khusus di sana. Emang kadang-kadang orang gitu ya, kayak suka lalai gitu. Kalau misalnya, kayak abang juga kan Udah pede. udah percaya diri, ternyata masih ada kurangnya gitu. Jadi jangan pernah puas gitu kita ya. Ini satu lagi dengan adanya kegagalan kami yang orang bilang kegagalan itu kunci keberhasilan memang benar. Iya. Jadi dari kegagalan itulah kami bisa belajar. Kemudian yang tidak kalah penting, kalau kita punya fokus satu tujuan, ya udah satu tujuan itu. Tujuan kita apa? Pengen masuk Taruna, ya udah kita siapkan diri kita untuk masuk. Coba udah dipikirin motivasi apa nih mau dibagiin? Iya. Suka juga pasti dari TN Pak, banyak saingan Iya, juga. Pasti. enggak 100% Pasti, iya. Ada yang nggak lulus juga. Kalau kami memang hampir sama dengan Bang Yudi juga disiapkan dari sekolah. Jadi kami memang setiap pagi dibina
dan dilatih dari pagi. Yang khusus masuk taruna kami juga dikumpulkan kan. Kami dibina, kemudian juga kami juga diberi kesempatan untuk kesehatan. Juga ada kami juga kegiatan untuk pembinaan mental biologi juga kami disiapkan. Dan memang pada saat itu memang kami ada juga yang gagal masuk karena memang faktor kesehatan. Jadi memang kesehatan sangat penting sekali pada saat kami masuk ke Akmil. Kemudian untuk mencapai ini memang tidak gampang. Kami juga walaupun di SMA juga tetap berlatih setiap hari. Kami juga latihan fisik, kami juga latihan psikologi, dan kami juga psikologi dan juga kegiatan yang bersifat wawancara metodologi. Sehingga memang tidak ada yang gampang, tidak ada yang masuk, tapi memang dibina dan disiapkan. Walaupun katanya kami SMA juga, tapi kami juga berlatih sehingga bisa masuk kemudian. Iya betul. Jadi SMA TN itu bukan dapat prioritas. Oh kamu pasti masuk, bukan. Mereka kenapa banyak yang masuk? Karena sudah disiapkan. Ada program khusus untuk menyiapkan mereka. Lebih fokus, lebih terkoordinir dibanding yang SMA reguler. Yang mungkin dia latihannya masing-masing. Ada yang memang ikut pembinaan, tapi tidak semua, tidak banyak. Nah ini TN ini terpusat sama seperti AD di SMA Kerinda kan. Ada pembinaan, program pembinaan itu. Ya. Dan tidak semua masuk. Ya kan? Iyalah, saingan juga kemarin banyak banget. Ya. Masalah kesehatan itu prinsip tidak bisa. Memang nggak boleh diabaikan kesehatan ya. Jangan orang banyak hanya tes menyiapkan fisik semata lupa kesehatan, nanti tiba-tiba ada penyakit atau ada kondisi-kondisi yang tidak memenuhi syarat ya gugur juga. Nah, gitu. Oke. Oke, berarti Om Yeri berapa tahun ya? Saya 17 tahun dinas. Saya lulus tahun 2004. Saya berarti 16 tahun kan di bawah ini. Bentar lagi ini jadi komandan batalion. Ya, nanti kita datangi lagi. Iya lah. Mau doanya deh. Kita tanya dulu batalion mana. Mau batalion mana? Saya siap di mana saja. Ini kalau begini. Udah kita kirim apa? Sama KT ya. Kita siapkan nanti. Tapi di Bapak belum ada batalion cavalry. Ke depan baru mau akan dibentuk ya. Kalau di Aceh sudah ada, tinggal kita pilih salah satu dari Pak Yeri dengan Pak Fikri mana yang akan jadi danjen di Aceh. Oke, udah puas? Udah. Nah, apalagi mau ditanya? Apa ya? Itu dia pengalaman, satu lagi ada pengalaman yang paling berkesan selama jadi tentara, atau menakutkan, atau menyesalkan, atau bikin nangis, atau bikin takut. Kalau saya proses awal ya, pengalaman yang paling besar sebelum masuk tentara ya, saya sebelum masuk tentara ada gagal yang paling besarkan. Terus begitu jalan, kalau kami kebetulan saya pertama kali tugas di Pontianak. Nah itu pertama kali berkesan itu waktu pertama kali masuk, bagaimana sih Pontianak, pikiran saya Pontianak itu hutan belantara. Memang benar begitu masuk dari atas itu kelihatan hijau semuanya itu. Nah begitu masuk sampai sana, Pontianak waktu itu masih di tahun 2005 saya masuk di Pontianak. Nah itulah suka-duka kita selama 11 tahun dinas di luar kampung halaman. Biasanya kan kita bisa ternyata di Pontianak kota juga. Jadi awalnya kita takut bayangan karena terus terang saya kan selama dari SD, SMP, SMA, bahkan taruna pun saya tinggal di Magelang, orang Magelang semua. Nah itu pengalaman pertama kali keluar dari Magelang. Di Magelang pikirannya ke Kalimantan diceritain orang masih banyak orang yang istilahnya mohon maaf masih banyak yang mistisnya di sana kan, kita harus hati-hati. Nah itu masuk sana ternyata di kota juga Pontianak. Waktu pertama kali ke Pontianak, pertama kali naik pesawat. Iya. Sebelumnya sudah pernah aku tahu. Nah kalau Pak Vivi banyak pengalaman ya dulu. Dia kapan mau berangkat ke berangkat tugas luar negeri ya. Ntar lagi jadi BBB, masukan BBB. Tinggal nunggu. Luar negeri. Gimana pengalaman kamu? Kalau kami pengalamannya yang berkesan karena kami emang dari kampung dan jadi kami asing dari Solo, Sumatera Barat. Jadi untuk Solo Oh, kirain Solo. Mikir dulu. Dari tempat kami untuk kuantitas ataupun yang masuk ke Akmil itu sedikit sekali, sehingga kami sangat-sangat beruntung bisa masuk tentara.
Kemudian juga dengan tentara ini kami juga sebagai orang kampung tidak pernah membayangkan untuk keluar negeri, siap. Jadi selama kami jadi tentara mulai tahun sampai sekarang kami sudah beberapa kali keluar negeri, baik sifatnya penugasan maupun latihan. Seperti kami juga pernah ke Australia, kemudian juga pernah ke Thailand untuk pendidikan, kami 2 kali juga untuk latihan ke Thailand, juga pernah ke Korea Selatan dalam rangka Bidang Taruna, kemudian juga pernah kegiatan selama seskor 2 kali, kami ke Brunei dan kami ke DJV di Singapura. Kemudian juga rencana juga akan berangkat ke misi Kongo PBB siap. Kemudian juga ya pertama kali kami ke Australia itu berkesan sekali buat kami karena kami membayangkan sebagai orang kampung lihat di Solo tuh dan orang-orang itu kayak bule itu kan luar biasa ya. Wah ada bule kan gitu. Ternyata pas kami ke sana bule semua. Itu bule semua dan kami itu juga yang nama sebagai tamu negara kan kami pasti di servis kemudian dari sana demikian. Ternyata pas kami makan bersama jamuan makan kami lihat wah ternyata saya dilahirkan sama bule itu suatu hal berkesan untuk kami pertama kali sih. Jadi sehingga berketentara ini kami bisa pengalaman luar negeri yang sebelumnya tidak bisa jarang atau mungkin tidak kami bayangkan tetapi bisa tercapai selama menjadi tentara bisa. Berarti kan bahasa Inggrisnya jago. Coba dulu kasih motivasi pakai bahasa Inggris. Saya masih sedikit kebetulan. Bahasa Prancis. Coba dong terakhirnya buat Om Yeri dan Om Fikri juga, coba kasih motivasi ke teman-teman semua yang di rumah, buat adik-adik juga yang masih baru mau tes atau yang lagi berjuang taruna kayak gitu. Selain pakai bahasa Indonesia, nanti kita kasih. Oke, Om boleh pakai bahasa Jawa, Om Fikri pakai bahasa terserah. Nanti kita di bawah. Jangan bahasa tubuh ya. Atau bahasa isyarat. Bahasa kalbu. Pakai bahasa Jawa aja ya. Ah ya. Oke, boleh. Om dulu. Oke. Kagum adik-adik ikan di tes masuk akademi TNI, masuk taruna, tetap semangat, ojo kendor, belajar yang rajin, ojo lali ibadah. Demikian. Itu Bapak juga bisa. Kita juga ngerti. Kalau belajar kita bisa jawabnya sinau. Ojo laut, ojo lali sinau sih. Dia Oke, ya nggak apa-apa lah, dimaklumi, dimaafkan. Orang Eri, Fikri. Seperti saya tampil sama ini Pakai bahasa Inggris lah boleh. siap. For our person who want to be join the army, please keep spirit to selalu pada kelompok. Jadi kan jadi artis. Mungkin pokoknya ya tetap semangat. Wah. Dari mata-mata orang-orang. Ya udah siap. Oke. Pakai bahasa Indonesia. Siap. Yang penting buat adik-adik yang akan mendaftar, yang pasti siapkan diri. Kemudian semua pasti bisa. Yang penting berusaha dan berlatih. Oke, mantap. Ya, oke. Oke deh. Ya. Lanjut kerja lagi pasti. Ya pasti nih baru jam berapa kakak mengganggu jam dinas aja nih. Harusnya hari Minggu bilang-bilang. Cuma hari Minggu mah nggak kesini dong nggak pakai baju dinas. Ya udah makasih ya. Makasih Om. Kakak gak tanya-tanya Bapak selama ini gimana? Enggak. Oke, terakhir paling terakhir nih Om. Galak Om nih, Bapak gimana sih kalau kerja itu? Fikri dulu lah, terus. jujur ya, jujur. Saya merasa terbimbing dengan cara direktur banyak tugas-tugas yang memang kami harus sudah bagus tapi memang harus perlu dikoreksi dari beliau sehingga produk yang kita hasilkan nanti kan memang untuk dipakai dalam masa yang panjang sehingga memang harus perlu arahan yang dari direktur selama ini. Hai, gak ada apa-apa dong. karena ntar lagi mau bagi THR. Kalau jelek-jelek nggak dapat THR. Kalau direktur dari saya beliau orang yang teliti, banyak sekali. Kadang kita belajar dari direktur. Jadi kalau produk itu adalah harga diri kita. Jadi karena kita produk yang kita sajikan ke komandan itu adalah dalam bentuk buku, dalam bentuk tulisan, maka tulisan itu kalau bisa minimal 0 kesalahan.
direktur itu mengarahkan ke kami titik-titik dan memang itu yang bisa kami pelajari dan itu bermanfaat bagi kami. Liburan ini nanti sih. Bahasanya bagus, padahal Bapak sering marah-marah kan. Bahasanya bagus kayak titik banget kalau ini dimarahin. Itu banyak bikin kebiasaan kita. Jadi kita kerja nggak bawa tekanan, kalau kita kerja nggak ada ini jadi ikhlas kerjanya gitu. Makanya kalau beliau itu memberikan kita kedewasaan, jadi kita mau seperti apa kita ikuti perilaku beliau. Di rumah sama nggak kayak gitu juga? Enggak. Ini bercanda. Oke, makasih ya. Kerja yang baik, kita semua sama-sama melaksanakan tugas di Pusenkap ini. Ya, saya juga kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Sendir Bindok lewat kalian berdua sebagai kabak yang membantu tugas saya sebagai Sendir Bindok. Nah, mungkin saya kerja sendiri kan, tapi ada orang-orang yang membantu memperlancar tugas di sini. Ya, terima kasih ya. Oke, itu aja. Kasih kita pakai lagi masker. Aku pulang dulu deh ya. Ganggu aja. Oke, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol sama tadi kan yang paling terdekat dan paling sering berkomunikasi sama Papa. Nah, kalau ini nih setiap hari, coba Om memperkenalkan diri dulu. Apa di sini sebagai apa Om? Sebagai pengemudi, Nama dulu, kenalan dulu. nama saya Aris Sugianto. Hah? Terus? Di sini sebagai apa? Sebagai pengemudi Dir Bindok. Oh, oke. Om kan paling setiap hari nih sama Papa nih. Papa nih galak nggak? Masa? Masa? Tapi menurut Om, Papa orangnya gimana? Tegas. Tegas terus? Tegas dan galak. Oh, pendiam. Pernah dimarahin Om? Sering. Oke, jadi ini pengemudi Papa nih setiap hari bersama ya Om ya? Iya. Kalau misalnya lagi di mobil Om ngapain aja Papa? Tidur. Kalau parkir tidur. Oh, kalau Om lagi parkir Om tidur di mobil. Oh, oke. Kalau Papa di mobil ngapain selama perjalanan? Biasanya tidur, biasanya nggak tidur. Oke, nanti takut kedengeran Papa makanya jadi takut-takut nih. Ya udah, oke. Terima kasih Om. Sama-sama. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Edward Sitorus Papua Channel. Yeay!